Saudara, benarkah pernyataan Gatot Nurmantio yang hampir selalu berulang setiap tahun pada bulan September? Atau ada alasan khusus? Apakah ini hanya sebuah manuver politik semata? Kita akan lanjutkan pembahasan bersama pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat malam, Kang Ujang. Sehat selalu. Selamat malam, Bang Aiman. Iya, selalu sejak beberapa tahun, bahkan terakhir saya ingat betul dalam tanda kutip, mengajak Presiden Jokowi untuk nonton bersama G30 SPKI pada waktu itu film, pada saat Pak Gatot masih menjadi Panglima. Dan setiap tahun itu selalu terdengar, terutama di bulan September. Apakah memang ada secara real, memang menjadi ancaman, atau ada motif politik? Tadi saya juga berbincang dengan Pak Agung, Ketua Umum PPABRI, bahwa menengarai ada unsur politik yang kemudian dilancarkan oleh Pak Gatot. Ya, kalau menurut saya ada dua-duanya ya. Ada dua-duanya. Anda bisa jelaskan, ya, silakan. Ya, pernyataan Pak Gatot itu kan pesan cinta bagi TNI ya. Artinya apa? Nah, pesan cinta ya, cinta. Iya, pesan cinta. Artinya dia sayang, antisipasi gitu, warning gitu terhadap kondisi di tentara. Ya kan, kalau itu tidak di warning tiap tahun oleh Pak Gatot, tentu kita juga akan meninggalkan sejarah itu. Saya melihat begini, Bang. Banyak gitu ya anak-anak muda kita gitu ya, yang melupakan sejarah itu. Saya ini kan ngajar juga sosialisasi 4 pilar ke kampus-kampus atau SMA gitu. Saya sering bertanya ke mereka gitu, dan mereka saya melihatnya, menilainya gitu ya agak melupakan sejarah-sejarah itu. Apalagi konteks pemutaran filmnya itu tidak ada. Makanya wajar saya katakan kalau Pak Gatot ingin memutar setiap tahun film-film itu gitu kan. Menurut Anda itu, saya paham maksud Anda, bahwa ideologi tidak akan pernah mati. Ideologi apapun itu, baik kanan, kiri, ya liberal, radikal, komunis, tidak akan pernah mati. Anda mau mengatakan itu? Ya itu pasti, itu teorinya seperti itu. Dan kita lihat misalkan Naji ya. Naji itu ya walaupun dia sudah diberangus, tapi tetap sekarang kan ada. Ada anak-anak muda di Jerman juga ada hadir. Dan ideologi Zionisme misalkan dulu. Nazi di Jerman masih ada? Ya masih ada anak muda itu. Fasisme juga gitu kan. Fasisme seperti itu. Di Jerman, di Italia juga ada anak-anak muda itu. Dan saya katakan kalau kita berkaca pada teori itu, maka sesungguhnya ideologi tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah padam. Dan kalau kita ikut konteks teorinya Ibnu Khaldun ya, sejarah itu kan selalu berulang dalam kurun waktu tertentu. Maksud saya artinya ini warning bagi kita. Jangan sampai kita tidak waspada, ya kita lalu diam saja, tidak bergerak, lalu kita kecolongan. Meskipun kan kalau seandainya berulang harus didukung oleh kekuatan geopolitik atau politik sekitar, politik negara-negara tetangga yang kuat. Sekarang kan, kalau tadi misalnya disebutkan oleh Pak Agung, kekuatan komunis melemah. Apakah mungkin kemudian akan melakukan hal-hal yang kita bayangkan seperti tahun 65 misalnya? Ya mungkin polanya berbeda. Tentu pola gerakannya itu tidak akan sama, ya kan? Tapi pola untuk mengganti Pancasila itu ya tidak pernah hilang keinginan itu. Dan itu kita waspadai. Daripada kita tidak pernah waspada, maka kita waspadai menjadi penting. Nah yang kedua, motif politik ya tentu ada ya. Kalau kita melihat misalkan Pak Gatot sebagai tokoh ya mantan Panglima TNI, dan saya katakan salah satu klaster capres itu kan dari ex TNI Polri. Ya salah satunya mungkin dari Pak Gatot. Ya, kalau Pak Gatot ingin misalkan berkeinginan untuk menjadi capres-cawapres, maka bisa mengeluarkan isu itu. Tetapi sekali lagi isu ini ya sebenarnya ada nyata, tapi apakah menjadi sebuah gerakan yang besar ya tadi akan bisa berpengaruh di Republik ini ya belum tentu. Sekarang saya bicara soal politik. Isu ini laku nggak sih untuk menggait elektabilitas politik? Masih laku, Bang. Masih laku? Anda punya data soal itu? Ya, saya kan mengajar juga di mahasiswa. Dia mengatakan, Pak, ini isu seksi yang buktinya hari ini kita masih membahas itu. Buktinya hari ini ramai terkait dengan pembahasan PKI ini. Buktinya setiap bulan September kita selalu berdebat terkait dengan persoalan PKI. Ya oleh karena itu sejatinya kalau kita ingin isu ini tidak hadir, tidak ada, maka sebenarnya kita mesti memperkuat ideologi Pancasila itu sendiri. Jadi Pancasila itu harus hadir, membumi di kita agar apa? Agar isu seperti PKI ini tidak hadir lagi. Nah, isu seksi ini terus tentu akan dikelola ya, akan dijaga sehingga bisa menghasilkan pemberitaan-pemberitaan yang baik.
Saya bicara soal survei misalnya yang pernah dilakukan oleh SMRC yang mengatakan bahwa hanya bagian kecil yang mempercayai bahwa PKI itu masih ada. Ada orang yang mempercayai tapi masih sangat kecil. Apakah pengaruh dari bagian yang sangat kecil itu terhadap pengaruh politik yang diambil oleh misalnya ya kalau ada motif politik oleh Pak Gatot misalnya. Maka Pak Gatot mendapatkan kredit, Pak Gatot mendapatkan nama, Pak Gatot mendapatkan image di mana bisa menguntungkan dia secara politik ke depan. Iya, buktinya kan hari ini Pak Gatot menjadi tokoh sentral terkait dengan isu PKI ini. Jadi kenapa Pak Gatot menjadi isu sentral dalam konteks ini? Karena Pak Gatot mantan Panglima TNI dan memang musuh PKI itu TNI. Oleh karena itu sangat relevan ketika kita membahas isu ini. Tapi tadi ada sebagian kecil katakanlah yang sebenarnya semua ideologi dunia itu yang fanatik ya, yang ingin menghidupkan kembali. Ya apakah tadi konteksnya kita bisa mereka bangkit lagi, berjaya lagi ya belum tentu. Tapi isu ini adalah isu yang tetap seksi dan terus akan berulang setiap tahun begitu yang saya lihat, Bang. Dan warga semakin, menurut Anda, pengamat Anda, semakin tahun akan semakin cuek atau justru malah sebaliknya, semakin percaya? Ya ada beberapa warga ya, kalangan akademisi tentu tadi ya, kalau orang yang peduli tentu mereka ingin bahwa misalkan pemutaran video itu ada, walaupun debatable, film ya, debatable. Lalu juga ingin memperkuat Pancasila, ya kan. Lalu misalkan tadi arah-arah ada kekerasan-kekerasan dikaitkan dengan PKI dan sebagainya. Nah saya melihat kalau terkait dengan yang saya ingin katakan adalah ada orang-orang yang selalu ada ya dalam ideologi tertentu itu orang yang fanatik, orang yang memang ingin menghidupkan ideologi-ideologi itu. Dan saya mengatakan ya, apakah ada? Saya katakan gini, misalkan konteks HTI dibubarkan, apakah ada? Ya ada, orangnya ada, walaupun institusinya sudah dibubarkan. FPI, ya ada, orangnya ada, walaupun institusinya sudah dibubarkan. Sama PKI pun begitu. Orangnya ya ada, generasinya ada, tetapi apakah hidup ya akan tentu dilarang, begitu. Baik, ideologi tidak pernah mati, mungkin itu yang mau disampaikan, tapi soal berkembang atau tidaknya tentu ini bicara soal hal yang lain yang sungguh kompleks untuk kita bicarakan. Meskipun banyak juga warga yang meyakini bahwa ketika untuk bangkit maka sulit sekali. Karena ada banyak yang menjaga, termasuk juga undang-undang, salah satu adalah TAP MPRS tahun 66 nomor 25. Terima kasih Bung Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Terima kasih atas informasinya. Salam sehat selalu. Sama-sama, Abangku. Terima kasih.